Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 2 Tawarik 30 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Saudara, salah satu yang kita cari dalam hidup itu adalah kedamaian. Jujur atau tidak, kedamaian itulah yang sebenarnya kita cari. Kita ingin keluarga yang damai, pekerjaan yang damai, masyarakat yang damai, bahkan bangsa yang hidup di dalam kedamaian. Namun bagaimana mendamaikan dua bangsa yang bermusuhan? Yang satu menganggap benar, yang lain juga menganggap benar. Yang satu berusaha saling menghancurkan yang lain pun juga berusaha untuk menghancurkan satunya. Bagaimana melahirkan kedamaian di tengah-tengah kondisi yang demikian ini? Masih segar di ingatan kita tentang bagaimana tentara Israel Utara, yaitu Raja Pekah, memorak-morandakan dan menghancurkan tentara Ahaz, ayah Hizkia, atau kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Utara pada zaman Daud ini sebenarnya adalah satu kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Israel yang terdiri atas 12 suku. Tetapi kemudian pada zaman Rehabeam, cucu daripada Raja Daud, kerajaan Israel ini terpecah dua. Israel Utara dengan 10 suku dan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu dengan 2 suku, saudara. Dan sepanjang perjalanan itu, kedua bangsa ini saling bermusuhan, kedua bangsa ini saling menganggap dirinya benar, bahkan saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Tetapi saudara, yang menarik di dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Hizkia sebagai Raja Yehuda, yang sebelumnya pada zaman ayahnya, tentaranya diporak-porandakan oleh Pekah atau kerajaan Israel Utara, itu justru menempuh satu langkah yang kontroversial. Dengan apa? Dengan mengundang seluruh Israel, jadi juga termasuk Israel Utara, orang-orang yang sudah memporak-porandakan kerajaan Yehuda, untuk bersama-sama merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, ini sangat menarik sekali, saudara. Justru Hizkia ini mengundang mereka untuk merayakan Paskah. Dan orang-orang Israel Utara yang diundang ini adalah mereka yang tertinggal setelah penghancuran Samaria atau kerajaan Israel Utara oleh tentara Asyur. Jadi kerajaan Israel Utara ini dihancurkan oleh
Asyur, sementara kerajaan Israel Selatan itu masih bertahan. Nah, secara manusia, bisa saja Hizkia menggunakan kesempatan itu untuk menghina atau merendahkan kerajaan Israel Utara. Karena buktinya apa? Mereka hancur dan tinggal sisa-sisa. Tetapi ternyata justru Hizkia tidak menggunakan momen itu untuk merendahkan ataupun untuk balas dendam. Namun yang dilakukan Hizkia adalah mengundang mereka untuk merayakan Paskah bersama. Nah, biasanya saudara, perayaan Paskah itu mencakup perayaan roti tidak beragi yang dirayakan selama 7 hari berikutnya. Keduanya menjadi rangkaian perayaan yang mengingatkan umat tentang karya besar Allah dalam hidup mereka. Bagaimana ketika Allah itu menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Dan pada waktu itu memang ada keputusan untuk memundurkan waktu perayaan 1 bulan. Karena memang mencerminkan kesadaran Hizkia tentang ketidaksiapan dan kekudusan umat untuk melaksanakan Paskah sesuai dengan peraturan pada waktunya. Kesiapan di sini artinya adalah bahwa sikap hati seperti yang tercermin dalam perkataan yang disampaikan oleh utusan-utusan Hizkia kepada segenap orang Israel. Manakala mereka akan merayakan Paskah, maka umat itu harus segera bertobat, taat kepada firman Allah, baru kemudian bersama-sama dapat merayakan Paskah. Saudara, melalui perikop ini, saudara, kita bisa belajar bahwa hal terpenting yang ingin dicapai oleh Raja Hizkia dalam momen ini merayakan Paskah bersama, yaitu adalah agar tercipta kedamaian antara Israel Utara dengan kerajaan Yehuda. Dan kedamaian itu bisa terjadi dengan cara membawa umat kembali kepada Allah, yaitu lewat momen apa? Merayakan Paskah bersama. Kedamaian antara dua bangsa yang bermusuhan, sekalipun mereka sebenarnya adalah satu keluarga dan juga sama-sama umat. Dan kedamaian ini hanya bisa terjadi apabila masing-masing umat itu kembali kepada Allah. Kalau mereka beres di dalam relasinya dengan Allah, kalau mereka mendapatkan pengampunan dari Allah di dalam perayaan Paskah itu, maka hubungan mereka pun dengan sesama juga akan beres. Kalau mereka didamaikan dengan Allah, maka mereka pun juga akan mengalami pendamaian itu dengan sesamanya. Saudara, ini yang sebenarnya sedang dibangun oleh waktu itu oleh Raja Hizkia ini, saudara, dengan mengundang kerajaan Israel Utara untuk bersama-sama merayakan Paskah. Kedamaian itu hanya bisa terjadi apabila masing-masing umat kembali kepada Allah. Karena di dalam Allah ada pertobatan, pengampunan, dan pemulihan. Selama masing-masing umat tidak kembali kepada Allah, maka kedamaian itu tidak akan tercipta. Karena yang dapat menciptakan kedamaian itu hanya Allah, sumber sang damai. Kalaupun manusia bisa membuat damai, tapi kalau tanpa Allah, maka itu tidak akan berlangsung lama dan hanya akan berlangsung sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita sudah diberikan kedamaian oleh Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu mendamaikan kita dengan Allah. Dan seharusnya kalau kita sudah damai dengan Allah yang bahkan hampir tiap minggu, sekarang menjadi minggu pertama dan minggu ketiga, itu kita nyanyikan salam damai, maka sesungguhnya seharusnya kita juga bisa hidup dalam damai dengan sesama. Damai bukan berarti tidak ada persoalan, damai bukan berarti tidak ada masalah, damai di sini bukan tidak ada problem,
Tapi damai di sini artinya adalah kita hidup bersama dengan Allah. Ada persoalan, tapi kita kembali kepada Allah. Ada masalah, kita kembali kepada Allah. Dan kita harus tunduk kepada Allah ketika apa yang kita lakukan itu salah. Maka saudara, sudahkah kita hidup di dalam damai? Karena dalam segala sesuatu kita kembali kepada Allah. Atau justru kita menikmati hidup dalam masalah karena sebenarnya kita jauh dari Allah. Saudara, mari kita kembali kepada Allah. Maka di mana kita berada, kita akan membawa kedamaian karena kita sudah lebih dulu damai bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami tentang kedamaian yang sejati itu. Hidup di dalam damai ketika kami hidup kembali kepada Allah dalam segala sesuatu. Karena di dalam Allah ada pertobatan, ada pengampunan, ada pemulihan. Engkau pimpin seluruh jemaat Tuhan untuk belajar hidup di dalam kedamaian Allah. Hari ini secara khusus hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang berada di Jakarta, untuk Ekananda, untuk Ping-Ping, untuk Laurencia Michelle, untuk Jang-Jang, untuk Hao-Hao, untuk Clarissa, dan juga mungkin untuk anak-anak kami yang tidak hamba-Mu sebutkan. Dan hari ini posisi di Jakarta Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka. Di tengah-tengah situasi hari ini banyak demonstrasi yang tidak kondusif ini, hamba-Mu berdoa kiranya mereka dapat terus mengikuti perkembangan yang terupdate. Bahkan mereka juga mengikuti setiap instruksi, baik dari kampus ataupun juga dari perusahaan. Dan jikalau keadaannya makin chaos, keadaannya makin tidak terkendali, biarlah mereka segera rembukan dengan keluarga untuk mengambil langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang aman. Demikian juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami ini, secara khusus untuk mereka yang duduk sebagai wakil rakyat. Dengan keadaan yang demikian, biarlah mereka segera merespon, mereka segera mengambil langkah-langkah yang dapat menenteramkan dan menenangkan hati masyarakat Indonesia. Juga untuk adik kami, Beatrice Auxilia yang hari ini bertambah usia, Tuhan Engkau berkati, biarlah hidupnya, hatinya bertumbuh menjadi seorang anak yang cinta Tuhan dan cinta orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Beatrice Auxilia. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala kebaikannya. Yang persuasif, yang kondusif, yang menenteramkan dan menenteramkan dan menenangkan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Beatrice Auxilia.